Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Rian Mahendra ya, YouTuber ya, pernah masuk di Ridwan Hanif, viral videonya. Oh iya? Ya karena sampean terkenal. Aku terkenal? Terkenal Baik apa terkenal jahat tuh? Terkenal itu tergantung implementasi, tergantung orang menfilternya gimana ya. Kalau ngeliat di video itu gimana, itu kapan sih ngobrol sama Ridwan Hanif itu? Sekitar 1 bulan yang lalu ya, Ri? Sebulan yang lalu ya, dan sejak itu banyak komentar-komentar di video Om Mobi itu, oh Rian Mahendra mau ketemu. Iya. Saya ngefans sama Anda. Kenapa? Dulu pernah ada video Anda yang naik KLX terus nyepelein cewek, itu bener-bener jadi itu motivasi buat saya. Nggak nyepelein sama sekali. Iya, oh ceweknya ngambek ente cuekin. Oh iya kan, asik kan? Tapi itu ngiri atau gimana? Kepengen termotivasi? Termotivasi, oh bisa ya cowok kayak gitu. Biasanya kan selama ini image-nya cowok itu diintimidasi oleh wanita. Anda diintimidasi tapi masih bisa melakukan serangan balik gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya rahasianya itu adalah true story. Oh true story? Hey! Oh. Itu. Ya. Anyway, tadi ada acara launching truk Mercedes-Benz, ya, ketemu dia, terus ya kami ajak ke sini main-main di Auto High. Nah, syaratnya kalau kesini tuh harus beli mobil. Tadi kayaknya nggak ada persyaratan gitu pas ngajak deh Om. Hah? Kalau tahu kayak gitu kan tadi saya bisa alasan Om. Kan udah, kan zaman sekarang pakai handphone pencet-pencet, uang transfer selesai, bawa mobil pulang. Kalau ada isinya. Ada lah. Punya bis berapa? Dikit lah. Hah? Cukup lah Om buat Berapa? Adalah. Berapa? Oh ya, dijawab netizen aja di komentar di bawah. Orang udah pada tahu pasti bisnya berapa. Hah? Theo Haryanto. Tapi seenggaknya saya dapat ini Om, dapat Apa? Pengetahuan. Oh ya, ini circle-nya rekan-rekan kita. Jadi besok-besok kalau aku butuh mobil mungkin bisa main-main ke sini. Ya, nanti kalau beli mobil premium yang bekas, ini tempatnya. Oh ini Auto semua High. bekas Om? Apa Ini ada bekas. baru? Ada, tapi ada baru ini. Kadang suka ada baru-baru gini. Nih ya, 911 Carrera Om, S. dari kecil gue ngeliatin mobil begini, baru ini di depan mata langsung. Baru ini, biasanya di TV doang. Gimana sih? Serius? Katanya orang kaya. Enggak, siapa yang bilang seorang kaya? Hah? Enggak. Kata Ridwan Hanif. Ridwan Hanif kalau ngomong suka bener, suka dilebih-lebihin. Tuh kan, tuh. Ini 911 Carrera S. Cayman. Ini nih mobil, aduh kunci lagi deh. Ini mobil saking menghematnya, ya. Ini kalau nggak mampu beli yang ini, ada ini. Saking menghematnya, bukaan pintu dalam aja pakai belt gini. Bukaan? Ya, ini buat bukaan tarikin. Boleh. Saking menghematnya. Jadi Ini maksudnya ini yang murah? ini yang murah. Berapa yang murah Om? Murah lah, 3-an. 3M? 3M-an. Buset. Loh, bisnya berapa? Ulang Ya. lagi, nah. Aduh. Coba ngerokok berapa batang sehari? Saya 5 bungkus 6 bungkus sehari. Dimakan apa disiap sih? Serius Om, udah 20 tahun lebih, 25 tahun. Hah? Coba bukan dikurangin, rokok tuh teori ngurangin. Berhenti langsung atau ganti digital. Pengen nyoba ntar di digital kapan? Digital tuh ya digital yang Kalau ini yang apa? murahnya aja 3M. Hah? Terus ini yang ini mahal berapa ya? ini 911 bukan yang termahal. Jadi ini versi murahnya juga. Bukan murah ya, versi menengah. Berapa ya? 4-an. 4M. Bis 2, Lih. Mending jadiin bis, Lih. Bisa nyari duit ya. Loh, jadi bis, coba nyetir bis. Cewek-cewek seneng nggak liatnya? Enggak kan? Ya, seneng. Seneng? Enggak. Bisa bawa cewek-cewek, iya. Ini bisa, ini setia. Bawa cewek cuma satu. Satu nggak apa-apa asal bukan istri yang kita bawa mah. Oh gitu. Jadi emang suka nggak bawa istri gitu? Nggak suka bawa istri? Bukan, maksudnya kalau orangnya masih bujangan gitu mungkin enak. Kalau udah jadi istri kan, ya buat apa lagi TP-TP pencitraan ya. Kita jalan-jalan ke sana. Oh ini punya rekan 3 plong ini Om? Ini ada tiga bagian. Bagiannya ada Mercy, BMW, Mini, Lexus. Ini apa ya? Kok kayak GLE Coupe kita cuman... Ini namanya CLS, bukan CLS. Ini C-Class ini. C-Class. C-Class Pak, E-Class sih. Oh pas banget ini. Ini gue dikira endorse Mercy, enggak. Saya dari Enggak, dulu enggak. emang cinta sama Mercy. Iya tuh kenapa sih pakai Mercedes-Benz? Karena saya suka Om. Dari kecil. Dari zaman kita masih sering
Kenapa? Jadi kalau mobilnya juga suka Mercedes-Benz juga? Iya, Udah nyoba BMW? udah pernah dulu. Benernya sama aja sih, cuman nggak tahu ya dari kecil kan dulu kan kita susah. Udah nyoba Lexus? Nyupir angkot, ya kan orang ngeliat Mercy itu Dulu udah kayak nyupir mobil angkot? Iya, bapak kan Pak Haji dulu nyupir angkot orang. Oh. Belum punya apa-apa, masih seringnya nyupir angkot. Di Tangerang lah, kalau orang-orang Tangerang pasti tahu Pak Haji Arianto. Jadi pernah nggak narik angkot di trayek mana? C03 Puri Kembangan ini aku yang ngerintis dulu. Oh, gitu? Kali, aku yang nyupirin sendiri dulu, pertama kali jalur itu. Berarti pasti pernah kami klaksonin? Klaksonin. Iya, berhenti sembarangan? Iya dulu waktu ngerintis, waktu Oh, itu bukaan ngerintis jalur. iya. Itu tahun berapa? Sekarang, itu tahun sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Oh, oke. Umurnya berapa? Saya kelahiran 83. Tuh, lebih tua kan, jauh. Oh, ini berapa? Wah, ini masih muda. Lihat sini. SLK. Rata-rata Mercy semua ya? Banyakan Mercy-nya ya? Masih banyak. C-Class, CLA. Velar. Ini jual beli juga, Om? Apanya? Maksudnya ngebeli juga? Enggak? Ngebeli juga. Kenapa mau jual? Ya kan bisa ngasih rekomendasi ke Bapak kalau kita bisa lagi Oh jual iya. barang. Oh bisa. Tapi khusus Mercy mobil pribadi ya, bukan Mercy bis ya? Bis tuh ada ini, coba ke Mas Wahid. Oh, Nah, ya. bro kita itu Mas Wahid. Ya, coba ke Mas Wahid. Mungkin dia butuh gitu ya. Jeep. X5. X ini ya? Iya. Nih cocok nih. Cocok. Mobil kayak gini ini keras nggak sih? Ini nggak terlalu keras. Kan Nggak kayak Jeep terlalu gitu biasanya keras. Nah, ada coil spring itu. Nggak keras ini. Sama sekali nggak pernah naik. Ini ada macam-macam nih. Ini ada yang biasa, ada yang Rubicon. Yang Rubicon lebih bisa off-road. Bannya aja bentuknya beda tuh. Om kayak gini sama nggak sih sama TAF itu? Yang kalau jalan suara bannya kan gede tuh, sampai masuk ke dalam kabin. Bung. Ini lumayan ada suaranya. Karena kalau Rubicon dapat ban MT. Tapi nggak bung gitu nggak kayak TAF. TAF itu kayak naik kuda. Tetap masuk ya? Itu masuk. Suara tetap masuk ya? Ya TAF mahal loh sekarang. TAF yang apa nih? TAF GT, TAF-TAFan. TAF tua gitu maksudnya? Iya. Kok bisa mahal? Ada yang goreng kayaknya. Oh gitu. Wah lagi jadi kelas kolektor berarti ya, TAF? Iya, TAF akan jadi, ya ini kegoreng nih harganya nih. Jangan digoreng lagi ya harga TAF ya. Pengen nyoba juga satu, rasain. Perlu nggak sih TAF? Nggak ya? Jangan komen, jangan Om Obi, TAF deh. gimana sejarahnya Om Obi bisa terjun ke otomotif? Atau dari background apa dulu? Backgroundnya dulu, nggak, emang hobi aja. Otomotif tuh hobi. Kirain pernah kerja atau hidup di dunia otomotif Nggak pernah. sebelum... Nggak pernah, cuma hobi aja. Lo pernah berkecimpung di bidang bis-bisan dulu? Oh enggak, dulu narik ini ya, Tetap transportasi dari awal. angkot ya? Dari angkutan 2 tahun. Iya. Tadi ada, jadi sebelum video ini dibuat, dia juga bikin konten di video dia, di channel dia. Nyobain pemberian ini masuk ke dalam S660-nya Ridwan Hanif. Ya Om, Nah, itu coba dilihat tuh channel ya dia. itu seumur-umur dari kecil sampai gede, boy. Baru ini gue masuk ke mobil kesiksa baru ini. Berarti berapa? Masa diumumin kan? Pokoknya besar lah. 98. 98. Kami udah kasih motivasi, semangat terus sampai 3 digit. 2 kilo lagi. Itu ya? Malah. 2 kilo lagi berhasil 3 digit. Itu 98 kira-kira nimbangnya sih bulan-bulan 2 bulan 3 bulan yang Oh, lalu. belum nimbang lagi? Belum. Mungkin udah nyampe ya? Mungkin karena itu saya nggak berani nimbang lagi. Nah sebelum nimbang dilihat dulu spek timbangannya maksimal berapa. Kalau yang penting maksimal, jangan sampai muter 2 kali ya. nah kalau misalnya maksimal 100 beli 2. Kaki kanan, kaki kiri. Tinggal jumlahin. Tinggal jumlahin. Gitu caranya. Ya, tapi cocok. Kamu pengusaha bis itu kan bis gede-gede. Gede. Orang-orang di kita ini nggak boleh kurus, boy. Kalau kurus disangka susah. Kalau kurus turun ke terminal ya kan ke lapangan ntar nggak serem lagi. Emang harus serem? Hah? Nakutin siapa sih? Bukan buat nakutin, tapi wibawa. Emang gendut tuh dibawa? Oh iya, lebih mengintimidasi. Oh gitu. Bukannya kacamata hitam gini yang diintimidasi? Oh, enggak. Ini matanya biar nggak kelihatan kalau ngantuk aja. Oh. Jadi kalau tidur di mana aja bisa. Iya. Gue tidur di bangku terminal 10 jam yang agak gerak gue. Terus dia ngajak ke Jawa gitu ya, nggak tahu Jawa mana ya. Iya, main lah ke garasi. Kan Ridwan udah pernah ke sono. Tinggal kirim bis ke rumah, nanti kami naik. Kenapa harus gue yang repot sih, Om? Hah?
Kan lu yang mau bikin konten. Yang punya bis siapa? Iya. Punya bis kan? Iya, tapi mau ngapain gitu? Ya tinggal naik aja, nggak usah dikosongin gitu. Lagi ya Solarnya. khusus apa sih solar? Ada voucher bensin banyak. Oh gitu. Hah? Bisa ya? Bensin tapi bukan solar. Kapan-kapan mobil harus main ke garasi. Isinya Dex. Diisi Dex cobain. Wah, ntar bisa kaget Om. Kenapa? Biasa ngisinya solar diisi Dex. Ya cobain. Terkaget dia. Cobain, sebenarnya juga coba ya. Dex pakai lawan solar gitu lebih hemat mana? Wah, ya udah kalau hematnya mah nggak signifikan sama harganya. Nggak Sama signifikan, harganya. cuma perawatan mesinnya. Yang jadi masalah kan kita jualan Om, bukan kita pakai buat pribadi. Kalau pribadi nggak apa-apa. Iya, kalau jualan kan kita harus ada untung dong. Terus ngitungin untungnya gimana? Karena saya pernah hitung-hitungan ketika solar langka dan ada wacana pengen dihilangkan itu subsidinya. Saya ngitung harga tiket itu bisa naik sampai 40%. Padahal dengan harga yang sekarang aja orang udah pada nawar. Coba, tapi pengen tahu. Sekarang Jakarta, Surabaya, itu tiket bis berapa? Jakarta Surabaya 320 udah termasuk makan. Makannya apa? Ya makan prasmanan. Dapat makan 1 kali. Makan 1 kali. Oh itu berhenti untuk makan aja gitu? Iya, waktu di rest area kan kita ada rest area waktu buat penumpang sholat juga jamnya kan. Tetap itu sekalian makan, dapat makan gratis di situ. Oh jadi ada jadwalnya ya, sholat jamaknya apa, jamak takhir gitu. Jadi selalu ada kesempatan buat istirahat. Itu 320, belum komisi segala macam bla bla bla. Itu supirnya ada berapa kalau ke Surabaya? 1 ya cukup? Driver tetap 2. Driver 2. Itu ada kernetnya juga? Ada 1. Berarti 1 bis itu awak krunya 3. Pramugarinya nggak ada? Enggak. Wah, di dunia kita ngasih pramugari di bis Kenapa? udah kayak ngasih daging ke kandang macan. Kalau nggak kena sama Penumpang kan happy. Coba mana bis mania? Coba kalau ada pramugari. penumpang dalam bis. happy, mudorotnya banyakan mudorotnya daripada manfaatnya. Apes-apesnya kagak kena sama krunya, kena sama juragannya. Iya juga. Cuma nggak kan bisa serving makanan di dalam. Tapi ada satu perusahaan Om, Apa? yang gua anggap bener-bener profesional banget dan bener-bener bisa memanage SDM pramugari dengan baik. Hah, apa? Rosalia Indah. Selain Rosalia Itu ada pramugarinya? ada. Tapi selain Rosalia gue yakin berat lah. Sama kayak Usianya berapa pramugari? gitu. Iya, ada pramugarinya ya? Ada. Rosalia Indah boleh. Keren. Nggak, kapan-kapan makanya kalau mau ini. Kalau Saya mau udah pernah coba dulu. Terus? Kasus semua. Kenapa sih? Dunia transportasi kita ini kan beda. SDM kita sama SDM mereka juga beda. SDM kita sama Rosalia ya jauh beda lah. Kalau kita ini kan mencetak orang baik. Kalau mereka itu kan merekrut orang-orang baik. Orang-orang kita ini kan dari kecil Ini hidupnya ada di persaingan sesuatu dengan Rosalia ini? jalan. Oh no. Justru saya banyak belajar banget dan beliau itu salah satu mentor kita. Oh. Ini gue nggak promosi juga, makanya karena bahas pramugari aja. Makanya banyak perusahaan yang gunain pramugari dan selalu gagal. Kalau kami charter itu bisa? Oh bisa. Pakai pramugari bisa? Cari sendiri. Loh enggak, Saya nggak kami kan minta menyediakan. paket. Saya nggak menyediakan. Minta Ntar paket. kalau saya bilang menyediakan di sini, bini saya nanya-nanya Om, siapa yang mau lu kasih gitu gimana? Coba bininya komentar. Laporin ke bininya deh, coba tanya. Emang beneran dikomplain kalau ada pramugari kan enggak? Namanya udah- bisnis biasa. Kita udah pernah pakai, cuman ini loh, kalau orang-orang yang kayak kita ini kan hidup dari kecil di jalan ya, gede di Capek dong. terminal, gede di jalan, betul, dari terminal ke terminal, mereka kan pendidikan kurang, kita ini, rekan-rekan juga begitu, jadi moralitasnya kurang bisa ngejaga lah. Jadi banyak banget orang-orang kayak kita ini kalau punya pramugari di bis, kasus kayak apa kasus-kasus dari PO-PO lain juga, kalau rekan-rekan bis tahu. Makanya cuma Rosalia aja yang keren banget. Karena bener-bener bisa mendidik dan memanage SDM-nya dengan profesional banget. Tapi memang karena mereka yang dipilih bibit-bibit pilihan. Kalau kita kan enggak, bibit-bibit berantakan kita jadiin pilihan. Bibit berantakan jadiin pilihan. Itu sulit loh. Iya, karena kita mencetak orang-orang hebat. bukan Sekarang merekrut orang-orang punya hebat. kru tuh ada berapa? Saya mimpin 1.800-an orang. Nah, itu Yang tinggal dihitung tuh keruannya jumlah bisnya berapa 1.300-an. tuh. Kalau krunya 1.800, bisnya ada berapa? Nah, itu sama orang-orang lapangan dan staf operasional ya. Kalau kru aja sekitar 1.300. 1.300. Itu laki semua ya? Laki semua. Ada nggak driver wanita tuh ada nggak? Enggak. Ada satu. Ada? Saya punya Bu Yayu. Oh ya? Viral juga tuh di media sosial. Wah hebat. Yang waktu itu dia pernah nyupir bis kosongan pakai daster doang Om. Oh itu? Ibu-ibu. Iya ya pernah lihat tuh.
Kenapa Dastron ya waktu itu? Karena bisa posisinya kosong, dia lagi istirahat. Oh. Jadi bis itu nggak bawa penumpang, makanya dia bebas. Oh. Atau harus mudik. Juga ya. Nah sekarang mobil yang dipakai apa sehari-hari? GLS tadinya diniatin buat operasional, cuman sekarang nambah satu Fortuner buat operasional. GLS-nya dipakai buat deket-deket aja. GLS ya. Kenapa dipilih Mercy juga? We love Mercy. Zaman kita Bintang masih ya? Zaman kita masih beli apa-apa belum keturutan. Ibaratnya minta mainan Mercy harga. itu suatu yang target gitu ya. Bener Om, ngelihat mobil Mercy itu udah kayak wah gimana impian orang-orang yang transportasi lah. Orang zaman dulu kan kita ini taunya Mercy. Ya kan? Iya benar juga. Jadi begitu mampu Mercy lah yang dibeli. Betul sekali. Tapi Mercy-nya ada berapa Mercy sekarang punya? Selain bis? Kalau bis, selain bis ya, Ah, ada 3 atau 4 lah sekitar segitu. 3 atau 4 apa aja tuh? GLE Coupe, terus GLS. GLS. Nah, GLE Coupe yang kayak gini tapi gemuk Om, gendut belakangnya kayak Coupe. GLE. GLE Coupe ya. Terus ada S-Class juga, ada E-Class juga, S-Class sudah? S400 S400 yang baru? buat Pak Haji. W223 tahun 2000 berapa ya? 2 tahun 3 tahunan lah. 2 tahun 3 tahunan. Ya itu masih ganti yang baru lagi, udah ada keluar yang baru. Bagus dalamnya. Layar-layar Sekarang semua Pak tuh Haji lebih suka make Alphard, lebih nyaman menurut dia. loh. Alphard lebih nyaman ya. Nah tapi kalau sebenarnya kalau ngomong sehari-hari ya daripada pakai mobil gitu enak Pak Alphard. Ya kita taunya dulu kan hadiah. Hadiah. Iya, Dari Pak Haji, Bapak. Oh enak. Jadi nggak pernah minta, jadi dari dulu dari kecil sampai sekarang baru ini di seumur-umur dibeli mobil agak mahal. Kita ini apaan sih? Staf aja, karyawan. Oke, sekarang bis. Nanti kan rahasia tuh punya berapa ratus ya. Bisa berapa persen Mercedes, berapa persen Hino, Scania? Enggak. Kita sekarang sekitar 70% Mercedes-Benz, 30%-nya Hino. Kita cuma main 2 merek itu aja. Kenapa Mercedes-Benz lagi? Kenapa Mercedes-Benz lagi? Ya kalau kita orang bis kan kita tahu mana yang lebih menguntungkan buat kita. Dilihat dari segi operasionalnya, perawatannya, sama nilai investasi. Jadi iklan Mercedes lagi nih. Nggak apa-apa, ini karena ini bentuk edukasi buat pengusaha-pengusaha bis juga sih. Kalau karoseri? Ini karena bis itu paling harganya cuma ya 60-40 kali harganya ya, 60% harga sasis. Bis itu ya enggak, kalau harga 2,3 M itu sasisnya aja harga sekitar 1,2 lah bikin. 1,2 sasisnya, karoserinya? Ya sisanya itu karoseri sekitar 700. Ya. Terus sisanya AC, jok. Ya 60-40. Pokoknya satu bis itu 2,3 M lah. Pajaknya se-BBM. Harganya udah dapet. Makanya ini mah kebeli lah. Ya, gampang. Kalau kebelinya mah kebeli, cuma nilai manfaatnya itu kayaknya kok. Udah dibilang manfaatnya tadi udah. Jadi itu ya bis itu nggak mahal dulu, mereknya Mercy nggak. Ada karoserinya. Ya. Karoserinya biasanya pakai Adiputro. Nggak nyoba yang lain. Pakai buat karoseri pendamping. Nggak bisa kita main satu tipe doang, satu merek doang nggak bisa. Tetap ada karoseri pendamping. Dan itu cuman dominan di situ. 700 juta ya, 700. Ya kurang lebih 700 lah. Apa tergantung ya isinya kayak gimana ya? Sistemnya tergantung. Itu pakai TV segala macam dalamnya. Oh iya udah lengkap. Kan karoseri itu body, cat sama interior. Ya. Interior itu berarti TV, lampu-lampu. Ya ini kalau bicara sasis ya beli bis Mercy itu sasis. Itu sasis toh. Itu pernah lihat di tol yang pakai helm yang bawa itu segitu doang tuh. Sisanya itu karoseri. Sama jok. Jadi kalau kita bikin bis itu ada 4 tahap. 1 beli sasis, kedua bikin karoseri, ketiga beli AC-nya, keempat beli joknya. Beda-beda. AC sama jok itu nggak termasuk dalam karoseri. Masangnya di karoseri. Cuman belinya di luar bisa, tapi dia nyariin juga bisa. Dia nyariin ngasih rekomendasi bisa. Oh. Tapi intinya kita belinya terpisah semua itu. Tapi rata-rata bisnya ada toilet. Ada. Jadi karoserinya yang ada toiletnya. Tapi toilet tuh ngurangin jumlah penumpang sebenarnya. Betul, ngurangin jumlah penumpang, tapi itu pelayanan eksekutif. Ini juga banyak yang nggak tahu, toilet itu tolong ya jangan dipakai BAB, ini lagi viral loh. Emang kenapa sih? Gunanya apa kalau nggak boleh dipakai? Toilet bis itu kan bawahnya jeblongan, biasanya buat kencing aja kalau orang pengen, maaf ya. Jeblongan gimana jeblongan? Bolong ke bawah. Oh gitu. Iya, nggak ada penampungannya. Hah?
nggak ada penampungannya. Jadi kalau kita kencing, Disiram, buang. keluar sur gitu. Iya. Karena penampungannya pasti dijebol. Ih, baru tahu loh. Jadi itu bukan buat berak, lagi viral nih, rame di pom bensin mana gitu ada bis, didenda, ditahan bisnya, didenda gara-gara nya di pom bensin jatuh. Ini orang lagi ngisi solar ya kan. Solarnya udah selesai, dimasukin bisa jalan, ada tinggal di belakang. Ada orang jalan. Biasanya kena kucing. Ini Ya, orang. Oke. Baru tahu. Enggak, dia nggak ada penampungan nanti kemudian dibuang gitu Tadinya nggak ya? ada, cuman nggak kepake lah. Makanya dijebol semua. Karena penampungan itu resikonya banyak. Satu, bau, kedua, angin, terus ketiga, ya cepat penuh dan lain sebagainya. Karena orang pakai. Karena pasti dijebol semua, pasti semua. Lagi Oke. viral rame tuh berita. Ada tulisan gitu, tidak boleh buang air besar. Biasanya ada, kita kasih tulisan. Jadi kalau mau BAB kepepet banget ngomong sama krunya ntar dimasukin rest area biasa. Itu hanya untuk kencing. Gak pernah naik bis ya Om? Pernah? Eksekutif? Apa bis Nggak ingat. apa nih, pariwisata nih jangan-jangan nih? Iya pariwisata sih. Pariwisata kan joknya beda sama jok eksekutif. Kayak gimana sih itu dua-dua konfigurasinya? Iya dua-dua, tapi ada leg race-nya kalau kita main. Kita main di kelas market menengah ke bawah aja. Sadar nggak? Ini biasa ditemukan di bis-bis nih. Biasanya nih yang tinggi sekitar kita gini. Kepalanya, headrest-nya itu jatuhnya di pundak, bukan di kepala. Karena sampean naiknya bis pariwisata, makanya kapan-kapan naik bis akap. You will know what the difference. Yaudah kirim ke rumah. Kita racunin tuh. Hah? Kita racunin sama mobil. Coba, iya ayo. Kita jalan-jalan kru motomobi. Masih nggak cukup ya isinya. Pasti banyak ya, 30 ya? Jalan-jalan aja, pakai bis kemana kayak ke Prambanan, ke Jogja kemana? Naik. Ngerasain bis-bis enak. Kalau nggak kita bikin SIM, Nggak ada. Kita main di market menengah ke bawah aja, nggak main bis-bis tingkat. bikin SIM B2 dulu mah nggak? Bakal apaan? Mau bawa Terus bis? cerita. Bisa bawa bis? Gampang apa susahnya sih? 13 meter. Emang kenapa? Ya gimana ya, maksudnya nyawa orang mau dipakai buat latihan. Kalian penumpang mau dipakai latihan sama mobil? Gua sih ogah. Nggak apa-apa. Sama kan gas, rem, kopling. Yang bawa ngerasanya sama, penumpangnya hawanya beda Om. Nah itu kontennya. Buat kalian yang mau jadi latihan sama mobil, mau dijadiin bahan latihan dia nyupir bis, monggo silakan. Gua enggak. Gua nonton Pasti aja. banyak yang mau. Jadi penumpang, Iya. jadi percobaan. Nggak usah jauh-jauh ke Semarang aja gitu kan. Bisa kok. Iya, ntar disalip ya kan, disalip truk bingung dia langsung. Terus emosi. Emosi ya, terus bawa kunci roda. Ya kan? Udah, itu saja videonya. Thank you. Udah mampir. Kapan-kapan kita main lah. Maksudnya bikin acara yang keren. Ya, Dari ayo. mobil, sama Mas Ayo. Ridwan, sama siapa kayak. Ayo. Bis ya. Berkaitan dengan bis. Betul, kan selama ini cuma tahu mobil-mobil Tapi yang kalau ban itu empat, spesial kan. edisi khusus pakai pramugari gitu bisa. Ya ntar ngomonginnya setelah rekaman aja gimana Om? Saya takut istri saya berpikiran tidak-tidak. Enggak, istri tuh gini loh. Kalau udah pasangan suami istri apalagi udah menikah lama kan? Ya kan? Itu nggak saling curiga. Versi Asal Anda. jangan ketahuan. Ya itu sih moto saya memang. Ya. Maksudnya kalau nggak ketahuan itu mah moto setiap orang. Apa motor sendiri? Enggak, hati-hati dan waspada. Hati-hati dan waspada. Ingat dan waspada. Waspada jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan? Ya tanggung sendiri lah resiko. Enggak, lagi jangan ngaku. Oh gitu Om. Selama ini kayak gitu. Selama ini kayak gitu Anda. Lo enggak, ini ngajarin aja kalau ketahuan. Jangan gitu, ngaku. Jangan ngaku. Kalau dia nunjukin bukti Om. Hah? Yang bukti masih nggak ngaku juga. Foto-foto Hah? Editan. Gampang zaman sekarang edit. kok simpel amat hidupnya ya? Nggak boleh di bis buka jendela ngerokok gitu. Biasanya kalau driver ngerokok terus kita tegur, mereka alasannya, Mas saya daripada ngantuk akhirnya saya nggak bisa apa-apa. Oh ya? Tuh bis-bis krunya Om Rian ya silakan Kalau kalau mau alasannya ngerokok itu- alasannya itu. Ingat ya alasannya itu. Dan itu paling Daripada cuma ngantuk. sebatang, 2 batang udah gitu. Ya, oke itu alasannya pokoknya ya. Udah tahu kan mereka alasannya itu. Ya karena itu kan hal yang lebih fatal gitu. Kecuali kalau dari awal kita ngerekrut orang-orang yang kamu perokok apa enggak. Sedangkan orang-orang di transportasi ini rata-rata kan perokok. Gimana kalau ngantuk berhenti? Ngantuk berhenti, penumpangnya nggak nyampe-nyampe. Lah kan Besok ada ininya, Oh. ada penggantinya. yang kita jual bis itu pertama lebih dari pelayanan ya, lebih dari kenyamanan, itu ketepatan waktu. Ya. Jadi kalau udah ada hubungan sama konsentrasi mereka,
Itu biasanya alasannya kayak gitu, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Paling bisa ya dikurangin gitu. Tapi alhamdulillah 19 tahun ini baik-baik aja. Itu bis semuanya Maksudnya market udah biasa. ada GPS-nya. Ada. Tahu kecepatan, lokasi, Tahu mesin mati kapan. kamera tahu ke dalam ada? Kamera sedang bertahap ini. Lagi pemasangan. Baru sekitar 10-an. Karena itu investasi seperti itu sekarang udah nggak terlalu mahal dan dibandingkan nilai bisnya dan nilai bisnisnya itu masuk akal sekarang. Udah mulai pasang. Kalau GPS udah jadi syarat dari kementerian, pengajuan surat-surat, perizinan, Harus ada GPS. perpanjang harus ada GPS. Iya. Oke, itu aja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motor Mobi Ombi dan semua Mobi belum. Cek channelnya dia juga, Rian Mahendra dan apa? Theo Haryanto. Itu official. Apa sih? Om, makasih ya. Jangan pegang-pegang gitu. Anda benar Beli itu sesuai nggak? ekspektasi Itu- saya. Apa? Benar-benar. Ya tapi jangan pegang-pegang gitu. Enggak, tuh pegangnya bukan megang-megang gitu, bukan. Serem lu. Gue cewek sikat balik. Terima kasih telah menonton.